Kita lanjut lagi ya, ke manfaat dari sistem thinking. Karena sekarang makin banyak gitu ya fenomena yang terjadi di masyarakat, terus makin kompleks gitu masalah yang ada gitu di masa ini. Jadi kita memerlukan pendekatan antar disiplin yang bekerja sama untuk memecahkan masalah tadi gitu ya. Karena masalah yang ada saat ini itu kompleks gitu ya. Jadi perlu pendekatan antar disiplin untuk memecahkan masalah itu. Terus keterbukaan menerima hal-hal baru yang berkembang pesat saat ini juga dapat meningkatkan efektivitas dari keluarga dan organisasi tempat kita tinggal. Terus ketika menangani proyek besar, itu kita memerlukan suatu visi, misi, strategi yang sama untuk diterapkan menurut keahlian masing-masing di sebuah organisasi atau perusahaan gitu. Misalnya di sebuah perusahaan startup itu ada yang bagian misalnya desainnya, terus ada front end, back end, ada bagian database, ada bagian keamanan jaringan dan lain-lain. Mereka walaupun keahliannya berbeda-beda tetap bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan dari tim tersebut, misalnya membuat software atau apa gitu ya. Kalau manfaat sistem thinking pada organisasi itu mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pada visi organisasi. Jadi apapun kegiatan dari organisasinya tetap arahnya menuju visi dari organisasinya, menuju tujuan dari organisasi atau perusahaannya gitu. Terus yang kedua, digunakan juga untuk membuat skenario atau perencanaan ke depannya seperti apa gitu, apa kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi, apa solusi dari masalah yang sedang dihadapi organisasi, gimana skenario solusinya, dan lain sebagainya gitu. Dan yang ketiga, mengevaluasi kegiatan atau kebijakan yang telah dilakukan di organisasi atau perusahaannya tadi gitu. Jadi mengarahkan kegiatan, terus membuat perencanaan ke depannya, dan mengevaluasi yang telah dilakukan. Mengarahkan kegiatan kita saat ini, merencanakan ke depannya, dan mengevaluasi yang telah lalu gitu. Nah, saat ini sistem thinking sudah digunakan untuk berbagai macam aplikasi gitu ya di berbagai macam bidang, contohnya di big data dan robotik, terus macam-macam ya di marketing, di bidang geografi, di HRM, HRD, di bidang energi, di bidang kesehatan, di bidang retail, otomotif, manajemen, network science, dan semuanya gitu ya. Hampir semuanya menggunakan sistem thinking. Nah, apa sih inti dari berpikir sistem? Sebenarnya inti dari berpikir sistem atau sistem thinking itu adalah pergeseran cara berpikir. Yang tadinya kita reaktif jadi antisipatif. Yang tadinya snapshot jadi dynamic. Yang tadinya linear jadi causality. Yang tadinya parsial jadi konteks. Yang tadinya hierarki jadi jejaring. Yang tadinya struktur jadi proses. Maksudnya apa sih pergeseran cara berpikir dari sini ke sini? Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama dari reaktif menjadi antisipatif. Ini adalah pergeseran cara berpikir dari bagaimana kita bereaksi pada suatu fenomena atau suatu peristiwa gitu ya, menjadi bagaimana kita mengantisipasi sebelum fenomena itu terjadi. Contohnya di sebuah restoran gitu ya, kita datang pertama itu rasanya enak.
Datang yang kedua rasanya terlalu asin. Datang yang ketiga rasanya terlalu manis gitu. Kalau kita belum menggunakan system thinking, ya kita bereaksi gitu ketika misalnya rasanya asin, gimana apa proteskah ke restorannya gitu ya, atau menulis review buruk di sosial media misalnya kayak gitu ya. Tapi ketika kita sudah menggunakan sistem thinking, ya kita, oh enggak, ini dari sisi restorannya ya. Kalau belum mempunyai sistem thinking, kita misalnya bereaksi gitu kepada konsumen yang protes misalnya rasanya terlalu asin, misalnya mengganti pesanannya gitu ya, atau mengganti rugi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah punya sistem thinking, restorannya sudah menggunakan sistem thinking, ya kita mengantisipasi fenomena itu supaya tidak terjadi. Misalnya dengan ini dari strukturnya, melakukan prosedur, ternyata prosedur dan peralatannya tidak standar sehingga membuat si rasanya itu tidak konsisten gitu ya, kadang enak, kadang terlalu asin, kadang terlalu manis. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya apa-apa yang menyebabkan permasalahan itu. Dari struktur yang ternyata prosedur dan peralatannya tidak standar, ternyata menyebabkan rasa makanannya tidak konsisten, sehingga menyebabkan konsumen tidak puas gitu ya. Jadi setelah tahu penyebabnya apa dan akibatnya apa, ya kita bisa mengantisipasi itu gitu. Jangan sampai terjadi lagi perilakunya itu rasa makanannya tidak konsisten. Caranya gimana ya? Misalnya ada resepnya gitu ya, ada takarannya, atau dikasih peralatannya yang memadai gitu. Dapurnya yang peralatannya lengkap gitu. Jadi yang awalnya kita reaktif terhadap konsumen tidak puas, misalnya dikasih makanan pengganti atau tadi ganti rugi gitu ya. Saya udah gratis aja gitu misalnya. Ke bergeser jadi ke antisipatif. Bagaimana caranya supaya rasa makanan itu konsisten? Ya, kita selidiki dulu penyebabnya apa. Nah ini ya ada piramida perilaku dari teks sampai mental model. Nah, dari teks dan kejadian ini apa yang terjadi? Ini adalah kemampuan untuk melihat, misalnya tadi ya rasa tidak enak. Gitu. Nah, kita bisa lihat dari misalnya review konsumen itu dari teks misalnya. Kita lihat dari sosial media misalnya ternyata konsumen menulis rasa restoran kita itu tidak konsisten, atau lihat kejadiannya misalnya dari ekspresi konsumennya, atau misalnya kita melihat konsumennya protes gitu. Itu kemampuan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Terus ada juga pola perilaku dan struktur sistemik, itu proses bagaimana. Biasanya ini tidak terlihat atau di bawah permukaan gitu ya. Misalnya kayak tadi strukturnya, prosedur dan peralatan tidak standar, sehingga perilakunya rasa makanan tidak konsisten. Biasanya ini tidak terlihat oleh konsumennya gitu ya. Bagian dapur kan, kita kalau ke restoran kan jarang gitu ya. Bahkan kalau aku sih nggak pernah ya lihat bagian dapurnya. Terus misalnya tahu nggak sih si konsumennya itu ada resep atau enggak gitu, ada standar atau enggak. Misalnya garamnya 1 sendok gitu, atau garamnya setengah sendok setiap porsi misalnya. Apakah ada yang seperti itu? Kan kita nggak tahu ya, nggak kelihatan. Terus peralatan yang ada di dapur tuh apa aja, kita kan sebagai konsumen tidak tahu gitu ya. Yang tahu ya setelah ada kejadian atau teks tadi, misalnya dari review gitu ya, dari orang lain. Nah, dari sini sampai sini ini adalah jenis tindakan yang reaktif. Nah, kalau yang mental model yang ini, itu adalah struktur atau framework ya, atau dasar yang mendalam. Nah, ini merupakan jenis tindakan antisipatif. Nah, jadi
kita misalnya sebagai pemilik restoran ya harus bergeser dari yang ini ke mental model. Nah, semakin kita bergerak ke arah sini, keberhasilannya semakin tinggi ya, peluang keberhasilannya semakin tinggi. Daripada kalau kita lihat doang gitu, lihat dari teks dan kejadiannya, tanpa berbuat apa-apa gitu ya. Terus setelah memperbaiki pola dan perilaku, pola dan struktur sistemiknya juga, eh, tapi tidak menjadi mental model gitu. Jadi cuma diperbaiki terus besoknya gitu lagi gitu. Itu masih jenis yang reaktif. Tingkat keberhasilannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita beralih ke antisipatif. Jadi yang tadi kita sudah tentukan nih pola perilaku dan struktur sistemiknya. Ya, kita jadikan mental model jadi terus menerus gitu ya, bukan hanya 1-2 hari aja kita seperti itu, misalnya ngikutin resep atau menggunakan peralatan yang memadai gitu ya. Bukan hanya 1-2 hari saja, tapi ya selama restoran itu berjalan, kita menggunakan mental model tadi sesuai dengan pola perilaku dan struktur sistemik yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu ya. Supaya ya tidak terjadi lagi teks dan kejadian yang buruk gitu. Contohnya tadi yang rasa tidak konsisten gitu ya. Jadi kita harus beralih ya dari sini dari reaktif ke antisipatif. Tentu saja correcting prosesnya yang nggak bisa langsung tiba-tiba mental model gitu ya, tapi bertahap dari atas ke bawah. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk gitu ya, tapi bertahap. Pergeseran pemikiran yang kedua itu dari snapshot ke dynamic. Maksudnya beralih dari berpikir melihat potret saat ke keadaan proses perubahan. Jadi bukan hanya lihat keadaan saat ini, tapi lihat prosesnya juga gitu yang menuju ke perubahan itu. Karena setiap sistem itu mempunyai hubungan-hubungan kausal ya atau sebab akibat karena tadi saling berinteraksi satu sama lain. Tadi ya ciri-ciri sistem berinteraksi satu sama lain punya hubungan sebab akibat. Contohnya, kalau kita menempatkan kodok ke dalam air panas, maka kodok itu akan langsung loncat karena kepanasan gitu kan. Tapi kalau kita menempatkan kodok di air suhu ruang, terus kita memanaskan api secara perlahan gitu ya. Terus nanti suhunya naik dari 70 ke 75, ke 76, terus sampai ke 80, itu kodoknya nggak akan loncat, tapi dia karena nggak terlalu kerasa gitu ya perbedaan suhunya, sampai suhunya udah maksimal, kodoknya udah lemas dan terrebus di panci gitu ya. Itu yang dinamakan proses perubahan. Kalau ujuk-ujuk panas, misalnya kodoknya ujuk-ujuk dimasukin ke air panas, jadi akan berontak gitu ya, akan loncat. Tapi kalau misalnya perubahannya sedikit demi sedikit gitu ya, misalnya dari suhu ruang, terus naik 1 derajat Celcius, gitu ya, terus naik lagi 1 derajat lagi, 1 derajat lagi, kodoknya nggak akan uh, merasakan perubahannya itu gitu ya. Jadi tiba-tiba akhirnya dia keburu udah lemas gitu kan, akhirnya terebus di panci. Ini ada di buku itu ya, buku System Thinking yang tadi udah aku bagikan ya. Sebenarnya materi materi hari ini ada di sini semua ya, di buku System Thinking. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut bisa baca-baca buku ini ya. Ini yang pergeseran pemikiran.
halaman 42 ya. Aku ini nggak share hari ini. Tapi aku udah upload ya buku System Thinking di Edlink, teman-teman. Kalau misalnya pengen belajar lebih tentang System Thinking, bisa baca bukunya ya. Itu ebook gratis. Tapi ya karena kayaknya hasil scan, jadi tampilannya seperti ini. Materi hari ini semuanya ada di buku ini. Tapi kayak inti-intinya aja gitu ya. Mungkin teman-teman kurang melihat benang merahnya, jadi perlu baca bukunya gitu supaya paham dari awal sampai akhir gitu. Ini banyak sih tentang sistem thinking ya, mulai dari apa itu sistem thinking, terus cara memodelkannya gitu ya, seperti ini. Tapi untuk pertemuan kali ini kita nggak bahas detail banget ya, ini inti-intinya aja. Tapi kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, bisa baca di sini ya. Tadi aku udah upload. Tadi yang pergeseran ini ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Kita masukin ke air panas misalnya ujuk-ujuk kita berubah gitu ya. Tapi ada prosesnya. Makanya tadi yang ini juga correcting prosesnya nggak bisa ujuk-ujuk ke mental model, tapi ada prosesnya dari atas ke bawah sampai kita bisa melakukan antisipasi. Yang ketiga dari linear ke causality, itu pergeseran cara berpikir dari hubungan sebab akibat searah ke saling keterkaitan. Jadi sistem thinking itu memandang hubungan sebab akibat karena tadi dalam sistem punya hubungan kan. Setiap elemennya mempunyai hubungan. Bukan hanya memandang hubungan linear searah. Contohnya, ketika kita mengisi air gitu ya ke dalam gelas, airnya itu berasal dari keran misalnya. Nah, ini ada hubungannya gitu antara mata kita yang digunakan untuk melihat tingkat permukaan air ya. Terus tangan juga untuk mengerahkan gelasnya ke posisi keran gitu. Jadi kalau ada aliran airnya, ya kita tunggu sampai tingkat permukaan airnya itu sesuai dengan apa yang kita mau, apakah mau setengah penuh atau penuh gitu ya. Kita lihat posisi kerannya dulu, terus lihat apakah ada aliran air atau tidak. Kalau iya, kita lihat tingkat permukaan air saat ini. Apakah dinilai gitu ya, apakah misalnya kita mau penuh, apakah sudah penuh atau belum gitu ya. Untuk sampai ke penuh itu kira-kira berapa detik lagi misalnya, itu menilai senjang gitu ya. Dan membandingkan tingkat permukaan air saat ini dengan tingkat permukaan air yang diinginkan. Kalau misalnya belum sesuai, ya kita lihat lagi posisi kerannya apakah sudah sesuai atau belum gitu ya dengan posisi, misalnya posisi gelasnya gitu, apakah sesuai dengan posisi kerannya. Kalau udah, kita lihat aliran airnya apakah masih mengalir atau enggak. Kalau masih mengalir ya kita lihat tingkat permukaan air saat ini lagi gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan tingkat permukaan
yang diinginkan. Kalau udah sesuai ya udah gitu ya, matikan aliran airnya. Kalau belum ya ulangi lagi. Ini adalah hubungannya itu antara air dengan gimana antara tingkat permukaan air saat ini dengan tingkat permukaan air yang diinginkan. Hubungannya dengan posisi kerannya dan aliran airnya gitu ya. Jangan-jangan misalnya kerannya di sini, gelasnya di sebelah sini kan nggak masuk gitu ya airnya. Terus jangan-jangan udah sesuai nih gelasnya di bawah keran, tapi nggak ada aliran airnya gitu. Jadi tingkat permukaan airnya nggak bertambah gitu kan. Itu sebab akibatnya ya. Maksudnya dari posisi kita apakah mengakibatkan airnya masuk ke gelas atau enggak gitu. Kalau enggak, sebabnya apa? Apakah gelasnya jauh dari keran gitu atau aliran airnya nggak ada gitu ya mati dan sebagainya itu contoh ini ya pemikiran causality gitu. Kalau ada suatu masalah misalnya dalam hal ini gitu ya air air di dalam gelasnya nggak bertambah ya kita lihat penyebabnya apa gitu apakah tadi posisi gelasnya jauh dari posisi keran gitu ya jadi nggak misalnya kerannya di sini gelasnya di sini gitu. Kalau misalnya posisi gelasnya udah di bawah keran, kita lihat aliran airnya apakah ada atau enggak. Karena posisi keran dan aliran air ini akan menyebabkan ini tingkat permukaan airnya naik gitu. Kalau tingkat permukaan airnya naik nanti dinilai sesuai nggak dengan tingkat permukaan air yang kita inginkan. Itu contoh hubungan sebab akibatnya. Terus ada juga pergeseran dari pemikiran parsial ke konteks. Dalam suatu sistem hidup dan kompleks, sifat-sifat dari bagian sistem bukan merupakan sifat intrinsik, tapi ini hanya dapat dimengerti secara konteks keseluruhan yang lebih besar. Jadi misalnya sistem tadi ya, sistem pencernaan misalnya. Sifat dari sistem pencernaan itu tidak bisa digambarkan dari bagian-bagiannya, misalnya dari lambungnya doang gitu, atau dari ususnya doang. Tapi sifat sistem pencernaan yang menerima makanan terus keluar kotoran itu bisa digambarkan dari keseluruhannya, proses keseluruhannya gitu ya. Jadi nggak bisa lihat dari lambungnya aja gitu atau ususnya aja, tapi dilihat dari proses mulai dari makanan masuk ke mulut sampai keluar kotoran untuk melihat sis, apa sistem hidup tadi ya. Terus pergeseran dari hierarki ke jejaring. Karena dari sifat kuat dari sistem itu membentuk struktur sistem secara multi level. Contohnya kalau di perusahaan kan ada CEO-nya misalnya, terus manajernya, terus staffnya, terus ada misalnya bagian OB-nya itu kan ada ini ya level-levelnya gitu ya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau sistem hidupnya. Gitu. Sistem hidup. Sistem hidup tuh ya kayak di manusia gitu ya atau di ekosistem. Contohnya eh, ada jejaring rantai makanan gitu ya. Misalnya yang tikus dimakan, misalnya cacing dimakan ayam, ayam dimakan misalnya singa gitu ya. Kan itu ada hierarki, ada jejaringnya gitu ya, jejaring makanan, rantai makanan.
Pokoknya di dalam sistem hidup, baik itu manusia atau hewan, itu selalu ada struktur yang sifatnya multi level gitu. Ada level-levelnya. Terus yang keenam, pergeseran dari struktur ke proses. Dalam ilmu sistem, setiap struktur dipandang sebagai manifestasi mendasar adanya proses. Struktur dan proses selalu bergerak bersama-sama bagaikan dua sisi mata uang. Jadi sistem thinking itu selalu merupakan berpikir proses, ya ini sejalan dengan yang tadi. Nah yang ini kita berproses itu. Bukan hanya melihat keadaan saat ini, tapi lihat proses perubahannya. Misalnya ada sebuah pohon. Ya saat ini kita lihat ada pohon aja gitu ya, tingginya misalnya 2 meter. Tapi kan itu ada prosesnya gitu ya, mulai dari biji, ditanam gitu ya, terus nanti ada pucuknya, terus tumbuh, terus misalnya dari 30 cm jadi 1 meter sampai saat ini gitu. Ada prosesnya, ini sejalan dengan tadi berpikir dari struktur ke proses. Ini ya, berpikir sistem itu kita berubah gitu ya, dari cara berpikir yang ini ke cara berpikir yang ini. System thinking dapat dikatakan sebagai disiplin yang muncul untuk memahami situasi atau kejadian yang kompleks gitu dan terdapat perubahan di dalam situasinya itu gitu. Misalnya kalau di organisasi kan selalu ada perubahan gitu, di perusahaan juga selalu ada perubahan. Nah, system thinking ini bisa dikatakan sebagai solusi gitu untuk melihat dari masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan itu, contohnya gitu ya. Nah, kompleksitas inilah yang mendasari sistem bisnis, sistem ekonomi, sistem ilmu pengetahuan, dan sosial saat ini. Karena saat ini kan tadi masalah-masalah yang muncul itu kompleks ya. Bukan lagi masalah-masalah sederhana gitu yang harus kita pecahkan. Sistem thinking memandang organisasi atau perusahaan sebagai keseluruhan dan fokusnya pada kesaling ketergantungan dan keterkaitan antara departemen, fungsi, dan divisi. Bagaimana mereka berpengaruh pada masing-masing dan keseluruhan dari organisasi. Misalnya divisi divisi IT. Nah, gimana caranya si divisi itu berpengaruh pada divisi IT-nya sendiri dan secara keseluruhan organisasi. Misalnya uh, divisi keuangan mempunyai masalah, misalnya jaringan rusak. Ya. Nah, nanti kan mereka uh, tadi kesaling bergantungan ya, nah, kesaling keterkaitan dengan divisi IT untuk memperbaiki jaringan dari tadi divisi keuangan misalnya gitu ya. Itu kan berarti peran divisi IT untuk keseluruhan untuk divisi keuangan serta keseluruhan organisasi juga kan. Kalau misalnya jaringan itu rusak kan organisasi atau perusahaannya itu tidak bisa berjalan seperti semestinya gitu. Untuk memahami apa itu sistem thinking, Ma'ani membagi sistem thinking ke dalam 3 dimensi, yaitu sebagai sistem thinking sebagai paradigma, sistem thinking sebagai bahasa, dan sistem thinking sebagai metodologi. Nah, sistem thinking sebagai paradigma itu berperan untuk mendeskripsikan keterkaitan dinamik dan pengaruhi perilaku sistem. Nah, biasanya ini digambarkan dalam sebuah bagan ya,
Nanti kita akan mengenal gitu ya cara membuat bagannya, tapi nggak yang detail banget ya. Kalau pengen tahu yang detail itu bisa dilihat di bukunya ya. System thinking sebagai bahasa itu digunakan untuk memperbesar cara berpikir yang kompleks untuk mengambil keputusan dinamis. Sama seperti tadi ya, kita menggunakan bagan juga. Nah, bagan ini digunakan untuk alat komunikasi, misalnya untuk antar divisi atau dari staf ke atasan gitu ya. Itu sistem thinking sebagai bahasa. Jadi bagannya ini digunakan diagramnya gitu ya, digunakan untuk komunikasi. Bagaimana cara berpikir kita gitu ya ke orang lain. Terus sistem thinking sebagai metodologi juga merupakan seperangkat metode, prinsip-prinsip, dan teknologi untuk mengetahui struktur perilaku, keterkaitan di antara komponen, dan perubahan bagian-bagian yang mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Sebagai metode untuk melihat kondisi saat ini, masalahnya apa, dan solusinya apa gitu. Sampai ini ada yang mau ditanyakan dulu. Masih aman, Bu. Ya, ada semua ya hari ini. Tapi kalau yang itu ada di bab 1 dan 2 ya. Yang tadi kita bahas. Terus yang ini yang bab 1, 2, 3 ya. Kemudian tadi kan ya yang di sini kita lihat bahwa eh, apapun peran sistem thinking, baik itu sebagai paradigma atau cara berpikir, terus sebagai bahasa atau alat komunikasi gitu ya, dan sebagai metodologi itu selalu wujudnya eh, diagram gitu ya, atau model. Nah, jadi gimana caranya kita memodelkan sistem thinking? Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama dari situasi masalah yang tidak terstruktur, itu kita pilih masalah seperti tadi ya. Dari lingkungan kita pilih batasan sistemnya. Jadi kita batasi ya antara lingkungan dengan sistemnya itu dengan memilih masalah tertentu yang mau kita pecahkan. Misalnya dari kebakaran hutan misalnya. Kebakaran hutan itu adalah situasi masalah yang tidak terstruktur karena penyebabnya macam-macam kan ada karena cuaca, ada karena dibakar sendiri gitu oleh orang. Nah, dari
masalah yang tidak terstruktur itu kita pilih. Misalnya kita mau memforecast itu ya, memprediksi adanya kebakaran hutan, kita pilih yang disebabkan oleh cuaca gitu. Jadi dari berbagai tadi ya berbagai penyebab kebakaran hutan kita pilih yang karena cuaca, bukan karena manusia gitu. Dari situ kita merumuskan masalah dan rancangan model yang mau kita bikin. Kemudian kita bikin model-model konseptualnya misalnya untuk memprediksi kebakaran, memprediksi gitu. Untuk memprediksi itu ada beberapa metode statistik atau metode machine learning. Dari situ kita pilih misalnya mau pakai metode statistik yaitu ARIMA misalnya.